Halo semuanya, perkenalkan saya Lavinia Dinis. Kali ini aku mau cerita tentang perjalanan penyakit aku. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang tahu kalau sudah sejak lama aku sakit mata yang sampai saat ini juga belum sembuh total. Mau nunjukin keadaan mata aku sekarang dulu ya. Kira-kira kayak gitu, masih ada merah di area mata kanan. Di sini aku bukan lagi mau mengeluh, apalagi merasa tidak bersyukur atas cobaan ini, tapi aku ngomong kayak gini hanya sebagai sharing aja atas fase hidup yang lagi aku alamin sekarang. Dan aku juga menceritakan ini bukan mau minta dikasihanin, mungkin minta doanya aja kali ya, supaya aku mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin. Bagian besar dari tujuan aku bikin video ini juga sebenarnya buat diri aku sendiri, karena selama berbulan-bulan aku sakit itu aku ngerasa kayak minder, karena ngerasa kayak gimana ya, ngapain posting-posting tentang aku lagi sakit, aku lagi ke dokter. Sementara orang lain kan postingnya tuh yang lagi happy-happy gitu, entah itu lagi kumpul sama temennya, lagi liburan. Tiba-tiba aku mau posting Aku lagi di dokter nih, mata aku sakit nih gitu. kan kayaknya merusak suasana gitu. Padahal selama ini alhamdulillah dikasih rejeki, banyak teman-teman baik di sekeliling aku yang kirimin aku makanan, kirim chat, kasih semangat, kasih support. Bahkan ada yang kirimin donasi berupa uang pada saat aku lagi operasi ya, jadi mata aku pernah dioperasi. Jadi sebenarnya setelah aku pikir-pikir, ada perasaan minder itu ya cuman ada di kepala aku doang gitu, cuman ketakutan aku sendiri. Pada kenyataannya tuh teman-teman banyak yang support. Pikiran-pikiran di kepala aku sendiri itulah yang bikin aku selama ini nutup diri. Makanya aku berani ngomong di depan kamera kayak gini, juga dalam rangka aku belajar untuk berani keluar dari zona nyaman aku, untuk mau membuka diri gitu, nggak menutup diri lagi, nggak ngumpet-ngumpet lagi. Juga mungkin ada teman-teman lain yang lagi berjuang dengan masalah kesehatan sama seperti aku. Mudah-mudahan bisa membuat merasa nggak lagi sendirian. Mudah-mudahan dengan aku cerita kayak gini, teman-teman ngerasa sama-sama berjuang lah. Namanya hidup kan, nggak semuanya selalu happy-happy terus gitu. Pasti ada berjuang-berjuangnya. Awal mulanya itu bulan Maret ya, Maret tahun 2021. Gejala awalnya itu mataku merah, ada sakitnya sedikit. Kemudian aku langsung ke dokter yang khusus buat mata. Waktu itu aku ke klinik SMAC namanya, karena aku didiagnos skleritis, jadi peradangan di area sklera. Dokternya dia bilang kalau ini tuh penyebabnya adalah autoimun. Iya, percaya nggak percaya sih waktu itu, karena pikirannya ya udah apa aja kata dokter, yang penting aku bisa sembuh gitu. Dari situ aku dikasih obat, ada obat tetes gitu 2 macem. Setelah 1 minggu aku pakai obatnya, aku rasanya nggak banyak perubahan sih gitu. Memang sempet mereda, tapi cuma sebentar, mungkin cuma 2-3 hari gitu rada enak matanya, habis itu udah balik lagi sakit lagi. Akhirnya aku ngerasa jujur aja nggak puas ya, pengennya kan pengen sembuh gitu. Terus minggu depannya aku nggak mau balik lagi deh, jadi aku milih coba ke tempat lain, yaitu aku coba ke JSC. Aku ke JSC Menteng, ketemu sama dokter Kosmos dan dokter Ucok. Aku didiagnos sama. Ternyata udah pindah dokter, pindah tempat, diagnosanya tetap sama, yaitu skleritis. Emang dasar ya, mama tuh gak sabaran, pengennya cepet-cepet sembuh. Padahal itu penyakitnya gak bisa langsung sembuh cepat gitu. Tapi penyebab utamanya belum bisa diketahui, karena posisi sklera itu ada di dalam, ada pembuluh darahnya gitu. Kemungkinan besar itu ya dari dalam tubuh aku gitu. Makanya
dokter ngiranya itu autoimun. Dari situ mulai dokternya minta aku untuk cek darah, untuk cari tahu penyebabnya sebenarnya apa sih gitu. Pada saat itu berarti total aku udah ketemu dengan 4 dokter ya. Yang pertama dokter yang di SMAC itu, yang aku nggak puas itu. Kemudian aku pindah ke JSC, ketemu dengan dokter Cosmos. Terus aku di refer ke dokter Ucok. Dari dokter Ucok aku di refer lagi ke dokter Made Susi, karena beliau itu subspesialis infeksi dan imunologi. Nah, mereka itu diagnosanya itu searah ya, maksudnya sama-sama kayaknya ini autoimun gitu, karena kasus terbanyak peradangan di sklera itu karena autoimun. Tidak ada kecurigaan ke toksoplasma sama sekali, apalagi aku nggak piara kucing gitu, jadi nggak ada kecurigaan kalau aku tuh bakalan kena tokso. Karena aku suspek autoimun, sebelum bisa dapat pengobatan autoimun ya, imunosupresan, itu aku harus memastikan gitu, mengeliminasi kemungkinan aku terkena infeksi-infeksi. Jadi aku mulai tes darah, dan selain laboratorium ada juga radiologi, karena aku banyak dites kayak TBC, itu kan TBC harus dari mantuk, IGRA, terus ronsen toraks, terus ada HIV, hepatitis. Alhamdulillah hasilnya negatif semua. Nah setelah itu aku dites TORCH ya. Nah cek TORCH-nya itu terakhir banget, jadi udah 2 bulan mata aku sakit, mata aku merah, tes ini tes itu, baru dites TORCH dan ternyata aku positif tokso. Itu rasanya kaget banget, dokternya juga kaget. Dokter Made Susi yang ngerawat aku itu sempat nggak bisa hadir, beliau diganti waktu itu dengan dokter Umar. Dokter Umar itu bilang kasus tokso yang manifestnya di mata biasanya bisa sampai pasiennya tuh mengalami kebutaan gitu loh. Sementara aku masih bisa lihat, masih bisa baca. Setelah itu aku dikasih obat untuk ngobatin toksonya itu ya, antibiotik. Aku harus minum selama 9 minggu, nggak boleh stop, harus rutin minumnya. Ya udah aku ikutin kan, tiap hari minum gitu. Obatnya tuh gede-gede banget, susah minumnya dan pahit banget. Ya udahlah, kita ikutin aja biar cepat sembuh. Setelah 9 minggu ternyata mataku masih merah, nggak sembuh ya, berkurang sih, memang berkurang, tapi matanya masih ada merahnya gitu, dan rasa nyerinya juga masih ada. Kemudian dokternya menyarankan aku untuk melakukan prosedur atau operasi pengambilan cairan mata yang posisinya di belakang bola mata. Untuk cairan matanya itu nanti dibawa ke laboratorium mikrobiologi UI untuk dicek masih ada virusnya atau enggak. Itu operasi matanya rasanya sakit banget. Aku cuma dibius lokal, jadi biusnya bius tetes gitu, dan itu aku ngerasanya biusnya nggak mempan. Jadi mungkin teman-teman bisa bayangin kalau lagi di swab PCR gitu ya, ditusuk sampai hidung dalam. Ini tuh aku ditusuknya di area mata. Jadi aku ditusuk dari sini pakai selang yang sangat kecil gitu. Gitu udah snut nyampe ke belakang, terus ditarik gitu, diambil cairannya. Sakit banget, mudah-mudahan nggak ngerasain lagi. Mudah-mudahan juga teman-teman nggak ada yang perlu ngalamin apa yang aku alami, karena itu traumatis banget. Pada tahap ini kondisi mata aku, peradangannya itu udah lama banget ya, udah berbulan-bulan. Mataku mulai kehilangan kemampuan lihatnya, jadi banyak yang burem. Baca tulisan yang kecil-kecil tuh aku nggak bisa. Terus kayak nonton TV gitu, kalau ada tulisan aku nggak bisa lihat, jadi cuma bisa lihat gambarnya aja gitu. Sampai saat ini mata aku belum sembuh total, tapi insya Allah virus toksonya udah mati karena aku udah minum antibiotik yang 9 minggu itu. Mohon doanya aja dari teman-teman, mudah-mudahan aku bisa segera dikasih kesembuhan, amin. Supaya aku bisa beraktivitas lagi seperti dulu, beraktivitas yang normal, terus aku bisa olahraga biar kurus.
Dan juga semoga aku diberikan kekuatan dalam menjalani pengobatan, baik fisik dan juga mental. Mungkin pesannya buat teman-teman yang punya peliharaan kucing atau hewan-hewan yang berbulu gitu, pencegahan toksonya bisa dengan vaksin, terus juga jaga kebersihan kayak gitu ya. Terus kalau pas lagi membersihkan kotoran hewan itu pakai pelindung ya, Cak. Sarung tangan, terus pelindung mata, masker kayak gitu, walaupun di dalam rumah gitu. Jadi bukan hanya buat melindungi COVID gitu. Jadi ada juga virus-virus lain, ya salah satunya tokso ini. Terus juga buat teman-teman yang hobi makan steak, mungkin sebaiknya cari steak yang matang, karena salah satu penyebab tokso juga dari daging-dagingan yang kurang matang gitu. Bisa juga dari misalkan kayak sate gitu kan. Sate itu kan di bara api tuh rada kurang merata ya panasnya, jadi mungkin ada bagian-bagian yang belum matang, itu juga bisa jadi penyebab tokso. Sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat semua teman-teman. Mohon doanya supaya aku cepat sembuh. Aku juga mendoakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Makasih.